I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku di video materi pembelajaran pertemuan ke-10 tentang budaya manajemen pengetahuan organisasi mata kuliah manajemen inovatif. Oh iya teman-teman, sebelum aku memaparkan materi pembelajaran, di sini ada sasaran serta tujuan atas video pembelajaran yang aku buat. Yang pertama, untuk mengetahui dan memahami apa itu budaya manajemen pengetahuan organisasi. Yang kedua, untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen inovatif. Yang ketiga, sebagai media referensi materi pembelajaran. Yang keempat, untuk berbagi ilmu pengetahuan kepada teman-teman yang menonton video ini. Oke, baik teman-teman, materi kali ini yang akan kita bahas, yang pertama ada konsep budaya manajemen pengetahuan, yang kedua ada budaya sharing pengetahuan, yang ketiga ada unsur budaya sharing pengetahuan, dan yang keempat ada peran dan fungsi budaya terhadap manajemen pengetahuan. Langsung saja, di sini ada konsep budaya manajemen pengetahuan. Budaya adalah pola semua suasana, material atau semua perilaku yang sudah diadopsi masyarakat sebagai cara tradisional sebagai pemecahan masalah anggotanya. Lalu di sini ada 3 sudut pandang budaya. Yang pertama, budaya merupakan produk konteks pasar-pasar di tempat organisasi beroperasi, peraturan yang menekan dan sebagainya. Yang kedua, budaya merupakan produk struktur dan fungsi yang ada dalam organisasi. Misal, organisasi yang tersentralisasi berbeda dengan organisasi yang terdesentralisasi. Yang ketiga, budaya merupakan produk sikap orang dalam pekerjaan mereka. Hal ini berarti produk perjanjian psikologi antara individu dan organisasi. Selanjutnya, manajemen mencakup yang pertama, mengkoordinasikan SDM, material, dan keuangan ke arah tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Yang kedua, menghubungkan organisasi dengan lingkungan luar dan menanggapi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan iklim organisasi di mana orang dapat mengejar sasaran perseorangan dan sasaran bersama. Yang keempat, melaksanakan fungsi tertentu yang dapat diterapkan seperti menentukan sasaran, merencanakan, merakit sumber daya, mengorganisir, melaksanakan dan mengawasi. Dan yang kelima, melaksanakan berbagai peran antar pribadi informasional dan memutuskan. Selanjutnya ada pengetahuan. Pengetahuan adalah keseluruhan kognisi dan keterampilan untuk memecahkan masalah dengan kapasitas melakukan tindakan efektif, efisien, dan rasional. Budaya manajemen pengetahuan menggabungkan ketiga konsep budaya, manajemen, dan pengetahuan. Secara konseptual, budaya manajemen pengetahuan bertolak dari anggaran dasar. Lalu, manajemen pengetahuan berpusat pada manusia. Manusia sebagai individu mempunyai perilaku individu dalam organisasi membawa ke suatu tatanan, kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharap, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Perilaku individu dalam organisasi menawarkan tantangan dan kesempatan bagi manajer, membantu dan memperbaiki kualitas individu dengan menunjukkan manajer bagaimana memberi kuasa orang-orangnya merancang melakukan perubahan dalam organisasi. Dan pengetahuan sebagian besar berada dalam kepala manusia dalam bentuk package knowledge, bukan di sistem informasi yang canggih. Salah satu pendekatan yang berpusat pada manusia dengan menumbuhkan budaya kondusif terhadap berjalannya proses dalam manajemen pengetahuan. Selanjutnya ada budaya sharing pengetahuan. Inti manajemen pengetahuan adalah knowledge sharing dan knowledge transfer. Karena melalui knowledge sharing terjadi peningkatan nilai dari pengetahuan yang dimiliki perusahaan. Seseorang yang melakukan knowledge sharing tidak akan kehabisan pengetahuan yang dimilikinya, tetapi justru melipat gandakan nilai dari pengetahuan bila sudah dimiliki dapat dimanfaatkan banyak orang. Budaya knowledge sharing merupakan budaya yang perlu ditumbuhkan dan dirangsang dalam perusahaan yang ingin menerapkan manajemen pengetahuan efektif. Lalu di sini ada unsur budaya sharing pengetahuan terbagi menjadi 5. Yang pertama, peran kepemimpinan, berupa kemampuan merumuskan visi, keterlibatan langsung, pemberian dukungan, dan advokasi. Yang kedua, budaya perusahaan yang memberi iklim kepercayaan dan keterbukaan. Yang ketiga, latensi rendah berarti tidak ada atau tidak banyak kelambanan yang memungkinkan reaksi waktu nyata yang sebenarnya. Yang keempat, perusahaan menghargai knowledge, pembelajaran, dan inovasi. Dan yang kelima, kemampuan organisasi dalam mengeksekusi proses transformasi dengan mulus dan efektif. Dan
Dan yang terakhir ada peran dan fungsi budaya terhadap manajemen pengetahuan. Ada kepemimpinan, rasa arah, iklim, kerja sama tim yang positif, sistem nilai tambah, mengaktifkan struktur, kompetensi yang sesuai, dan individu yang maju.